Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia, hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa menikmati dunia ini dengan koridor ketaatan, ketakwaan kepada Allah, sehingga pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa dalam koridor tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, karena Allah inilah sebagai zat tunggal, zat esa satu, tiada sekutu bagi Allah, yang telah memberi takdir kepada kita keputusan Allah mengenai rezeki, ajal, jodoh. Itu semua karena takdir Allah. Itulah ketetapan Allah, rezeki kita ketetapan Allah. Tidak mati seseorang sebelum komplit dia terima rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan bila kematian sudah dekat seseorang, maka rezeki yang telah ditetapkan akan mendatanginya dengan hina-dina sebelum dia wafat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita jangan ada sakwa sangka atau suuzon atau menihilkan, menistakan keberadaan Allah sebagai pemberi hidup. Kadang kita terlalu yakin kepada kerja, terlalu yakin kepada ikhtiar usaha, seperti Fir'aun, seperti Qarun yang kaya raya, kunci gudangnya saja unta tidak bisa membawa. Dia mengatakan, saya kaya bukan karena siapa-siapa, karena saya bekerja keras dan saya pintar, pandai. Ini pendengar yang dirahmati oleh kesombongan manusia. Mereka mengatakan tanpa ikhtiar yang keras, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita tidak akan kaya seperti ini, tak akan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu iman yakin yang salah. Iman yakin yang salah menistakan Allah, dan itu suatu kemusyrikan, kekafiran yang nyata. Dia selalu menuhankan dunia, urusan dunia.
tanpa ada campur tangan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya para kaum rasionalis menistakan adanya Allah. Kalau kita ketemu di sini karena kebetulan, na'udzubillah min dzalik, karena itu karena Allah telah atur. Sedangkan kamu saja dulunya tidak ada, dari setetes air hina, sperma ayah dan ovum daripada ibu ketemu di rahim kandungan, dari menjijikkan setetes air hina. Lalu Allah jadikan kamu tampan, cantik, kaya. Itu karena siapa? Apa karena kamu? Apa karena Bim Salabim? Tampan, ganteng, sehat, tidak cacat, 2 kaki, 2 tangan, tidak ada yang cacat. Ini siapa yang membuat itu? Allah. Itulah untuk membalas kesombongan manusia. Ya, kalau kita tidak menggunakan otak, tidak menggunakan ilmu tinggi, maka kita tidak sukses hidup. Sekarang saya balik. Kurang apa itu menteri agama, tidak usah sebut namanya. Hafiz Al-Quran, pandai, doktor otak, doktor S3, pakar tafsir Al-Quran, hafiz hafal Quran, rektor, mantan rektor IAIN Sultan Badarudin Palembang, ini menteri agama. Kurang apa mereka? Kurang apa dia itu? Toh masuk penjara juga. Korupsi dana abadi umat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tidak usah disebut namanya, pokoknya menteri agama di era Megawati. Sudah, tidak sampai di situ, tidak boleh menyebut namanya. Ini adalah forum agama, forum suci, forum ceramah. Tujuannya untuk supaya jadi ittiba, jadi muzakarah, jadi mau'izatul hasanah, pembelajaran yang baik bagi kita. Kurang apa? Kaum rasional mengatakan tidak mungkin ini menteri agama akan korupsi. Buktinya dia hafal Quran, tafsir, pakar tafsir, hafal Quran, pakar tafsir. Dalil-dalil di situ banyak yang dia tahu. Di antara mencuri, korupsi. Tapi toh dia masih korupsi. Kenapa itu? Siapa itu? Saya tantang Bapak Ibu semua yang cerdas dan rasionalis. Yang cuma mengandalkan otak, kecerdasan, mengandalkan apa? Daripada ikhtiar. Siapa itu yang menyebabkan? Dia jadi ditahan KPK, jadi pesakitan, jadi koruptor, divonis hukuman penjara, hukuman badan, kurungan badan. Siapa itu? Kenapa begitu? Kalau otak mengatakan tidak mungkin dia itu, kok dia profesor, dia tafsir Al-Quran, dia mantan rektor, dia hafiz Al-Quran, kenapa kau masuk penjara? Itulah kenapa jelasannya, karena Allah. Bapak hidup karena Allah, Bapak dapat rezeki karena Allah, Bapak kaya karena Allah, bukan karena usaha Bapak, bukan karena otak Bapak, bukan karena Allah telah memberi Bapak otak, memberi Bapak kesehatan, otak waras, bukan otak yang gila, sehingga bisa berpikir, bisa berikhtiar. Kemudian dikasih, Allah kasih relasi, teman-teman yang baik, relasi bisnis, sehingga kaya. Coba bekerja sendiri, tidak pakai personil itu, perusahaannya Bapak, rumah sakit ibu Bapak, apa bisa? Dikasih negeri yang aman, penduduknya santun, sehingga bisa direkrut jadi tenaga kerja, bekerja sama Bapak. Karena Bapak dapat untung, dapat break even point, laba, dapat break even, pengembalian yang lebih,
Nah, pengembalian lebih itu untuk Bapak sendiri dan untuk karyawan. Seandainya barang A ini dibeli dengan harga Rp1, setelah diproses dengan adanya karyawan jadi Rp100. Harga jual ke pedagang, pedagang pertama, tangan pertama Rp100 umpama ini harga. Masuklah uang Bapak kali berapa barang, kemudian itu untuk gaji karyawan, untuk keuntungan Bapak ini kan. Nah, terus siapa ini yang Bapak proses itu apa di perusahaan Bapak? Macam ikan, macam bikin batu bata, bikin baja ringan, dari mana itu asalnya? Bikin bataku, dari mana semennya, pasirnya siapa? Siapa yang bikin itu? Allah. Jangan mengandalkan ikhtiar. Banyak orang yang ikhtiar, menuhankan ikhtiar, menuhankan kerja, menuhankan usaha, bangkrut mereka, gantung diri mereka, buang di laut mereka, mati mereka. Kenapa itu? Karena Allah. Iya kan? Banyak orang pandai cerdas, usaha kanan kiri. Allah kasih bangkrut, kolaps. Terutama Cina itu. Apa larinya? Bakar diri. Apa larinya? Bergantung diri. Kenapa begitu? Katanya otak cerdas, katanya ikhtiar. Oh, raja sekali. Kenapa begitu? Dikejar-kejar bank. Kenapa begitu? Dikejar-kejar debt collector. Diancam. Lebih baik saya mengakhiri, bunuh diri, mati. Kenapa begitu? Karena dia terlalu sibuk mengurus dunia yang dia sibuk urusannya, sibuk memberi rezeki Allah, dia urus. Dia terlalu mengurus dunia, terlalu banyak mengurus dunia, sehingga jadi corona begini. Bangkrut mereka, kenapa itu? Bakar diri. Terutama orang-orang Cina itu. Iya kan, bakar diri, habis urusan. Di India juga begitu, bakar diri mereka. Buang diri di Sungai Gangga, buang diri di laut. Kenapa begitu? Kenapa itu? Katanya cerdas, katanya ikhtiar, menuhankan ikhtiar. Kenapa itu? Bangkrut. Kenapa? Kemana larinya? Bunuh diri, jadi syaitan, jadi neraka. Finnari jahannam khalidina fiha, sudah bunuh diri. Kenapa begitu? Dia menuhankan, bukan menuhankan Allah lagi kok. Menuhankan kerja, menuhankan uang, menuhankan rente, semua itu bank, dari usaha bank. Dari usaha bank itu rente semua itu, Pak, enggak bisa itu. Masuk neraka. Rente kan itu. Rente itu. Orang kaya sehingganya saat Isra Mi'raj Muhammad dengan malaikat pesiar tur, satu dibandingkan neraka. Dilihat neraka itu 99% orang kaya. Kenapa? Satu, karena tidak bayar zakat mal. Uangnya, emasnya jadi cairan tembak emas di surga. Kenapa? Karena orang kaya bisa kaya karena apa? Rente, Mas. Ambil uang rente di bank. Jadi sangat wajar 99 di neraka itu penghuninya adalah orang kaya. Karena begitulah. Usaha bank, rente. Neraka, Mas. Tidak bayar zakat mobil dizakati. Uang itu apa sih? Dinar itu apa? Emas. Uang itu ya emas. Di negara Arab, negara Muslim, uang itu ya emas, perak. 1 gram emas sama dengan 7 gram
perak, dinar, dirham. Sehingga kalau punya uang di bank itu sama dengan emas dan harus dizakati. Mobil juga dizakati. Itu sudah saya bahas yang lalu. Insya Allah kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.